menyatukan hati. Ngopi tapi gak ngopi. Kita berada di suatu tempat yang sangat luar biasa, yaitu perpustakaan sejarah dan budaya milik Mas Lulut. Orang awam seperti saya tentu heran, seseorang bisa mempunyai perpustakaan pribadi yang menyimpan berbagai ragam buku, berbagai ragam manuskrip yang bagi saya sangat heran. Kok bisa seperti itu? Untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Mas Lulut, yuk kita bisa bincang sebentar dengan berbekakan satu buku dari aku, satu buku dari kamu. Tercipta karya untuk berbagai ilmu, sehingga banyak buku. Semua ini demi bumi mengerti, mencari bumi liter. Jadi mereka untuk melepas itu sebenarnya dia hanya butuh keyakinan kalau Ya saya. perlu strategi memang. Iya. Perlu strategi. Monggo kita ke atas saja. Tutupnya ini boleh di bawah kursinya yang tidak bisa duduk. Soalnya di atas kan nggak ada kursinya, semuanya melantai. Lebih baik pakai apa itu sarung tangan. Iya, karena kita umurnya kan ini ya Pak ya. Ada dua sisi, satu dari sisi kesehatan kita, Karena nggih. yang kedua dari kesehatan naskah kunonya. Iya, betul. Karena di naskah kuno itu sangat mungkin banyak bakteri, debu, bahkan sangat mungkin sengaja dipasang racun. Iya, itu dokumen kolonial Belanda. Iya. Magetan juga potensial sekali, hanya belum diapakan, belum diburu. Hanya belum Ya, diburu, Pak. nah ini bahasa Nusantara. Seluruh Nusantara insya Allah ada di sini. Berarti dokumentasi. Ya. Nah ini yang Bapak lagi fokus. Ini hasil kerja saya terkait dengan pernaskahan kuno, kerjasama dengan Pak Rajiman. Rajiman. Oh. Ya. Nggih. Ya, alhamdulillah ini vitaminnya lumayan banyak dari Perpusnas. Perpusnas ya. Ya, vitaminnya banyak. Coba Bapak ninja. Untuk ini lagi proses alih bahasa yang ini. Kanibalitar ini proses alih bahasa. Ini kan alih aksara. Monggo. Ini juga 1, 2, 3, 4. Ini yang sudah kami hasilkan. Tapi yang atas nama berdua ini saya belum berani atas nama pribadi. Oh, ngaten. Karena belum yakin kemampuannya. Padahal koleksinya kayak begini ya. Masih belum yakin Pak Lulu. Saya memang menyediakan saja, Ini sudah tapi alih aksara. ya yang memanfaatkan orang lain. Yang ini Kalau alih aksara gitu Pak Lulu gandeng mana Pak? gandeng kawan-kawan yang sudah pengalaman daling, ngejain. Oh, ngaten. Di Madiun kelihatannya ada. Budiah. Oh dia, ya Madiun. Teman saya, Pak. Oh, iya, Saya juga pernah hubungi Bapak Oh, masa? untuk yang Perpusnas bantuan buku-buku bahasa Jawa. Sudah dimanfaatkan Ampun, bukunya. alhamdulillah kirimannya banyak sekali. Banyak dan gratis saja. Gratis, ongkir. Ongkir saja. Oh, Ongkirnya berapa? akhirnya bener ini ya. Laras. Akhirnya ketemu. Iya, ongkirnya ketemu ya. Oke, Bapak. Dia. Ini ceritanya gimana Pak Lut mengawali hingga sampai sekarang begitu banyak koleksi naskah kuno yang Ya, sebelum cerita mengawali, ayo kita lihat tentang pernaskahan kuno. oh iya. Oh ya, lampunya tak nyalakan. Ya terang. Proses alih media bersama rekan perusahaan Provinsi Jawa Timur. Nah, kami hitung bareng-bareng kemarin jumlahnya 140. Ya, yang ada ini. Kemudian di belakang itu ini semuanya tentang naskah kuno yang di sini. Yang ini Bapak ya. Nah, ini naskah kecil-kecil, yang itu yang besar-besar di situ. Yang paling tebal 1000 halaman lebih kemarin itu. Itu 1000 halaman. Nah, ini yang
dibantu oleh media dan kemudian dibuatkan kemasan. Nah ini kondisinya seperti ini. Iya ya, sudah ini. Pak. Ini anu ya Pak ya, ini kayak potongan-potongan ya Pak ya, potongan Apanya? naskah ya, maksudnya tidak utuh ya? Ya kadang utuh seperti ini Bu. Oh memang seperti ini? Kadang. Oh Ya. gitu. Tapi ini memang tidak lengkap ini. Iya ya, maksudnya kayak nggak lengkap satu buku gitu loh, maksudnya hanya penggalan ya. Iya. Ya memang kadang-kadang itu bukan memang tipis-tipis. Oh gitu. Ada yang super tipis-tipis nanti tidak tahu yang mana itu. Per lembar di cover, per lembar disampul. Ini ya maskapai ini. Semoga ini aman dipegang. Bismillah. Ini Pak Melki dan kawan-kawan. Oh, Pak Melki. Nah ini yang 100% dari kulit kayu. Iya. Kita tak sisihkan dulu. Mungkin Pak. Ini. Umurnya di atas 1000 tahun, Mbak. Oh enggak ada yang 1000 tahun. Rata-rata 200. Nah, ini sampulnya kulit kayu atau daluang dalam istilah lain. Deluang kalau Deluang itu kertas. Ya, tapi yang lokal Oh. dibuat dari kulit kayu. Semuanya ini dibuat dari kulit kayu. Ya. Dari sini. Monggo. Ini kitab atau isinya Isinya itu. hadal kitabun. Hadal alkitabun Al-Qur'an. Hadal kitabul fikih dan lain-lain. Kitab itu kan buku. Iya. Gitu. Tapi ini kayaknya masih aman ya Pak ya. Maksudnya apa selama ini Pak Lulu juga ada pemeliharaan untuk Ya pasti ini saya ngelapnya lembar per lembar. makanya kok masih bagus gitu loh ininya. Lembar per lembar. Ya kebetulan memperoleh dalam keadaan seperti ini. Ya sehingga saya merawatnya lebih enak. Iya. Pernah saya peroleh dalam keadaan terendam air busuk. Maka bisa tahapannya diselamatkan, Pak. ya dengan kesabaran dia lebih sabar daripada membelai istri. Gitu ya. Sabarnya itu. Betul. Karena saya tidurnya di sini tidak bersama istri. Istri sekarang nomor 27. Nah, ini yang saya peroleh dalam kondisi terendam di air. Ini tak saya keluarkan. Nah, hanya dilihat saja. Saya peroleh di dalam kondisi terendam di air di sebuah musyawarah di kaki gunung mana itu Arjuno di daerah Pujon Utara. Naik, ini terendam. Nah ini statusnya belum milik saya penuh. Karena tembungan saya kan merawat dulu, berikutnya akan saya tembung. Kalau diizinkan ya saya miliki, saya simpan. Kalau tidak diizinkan saya kembalikan ke sana. Tapi dari pihak sana memperbolehkan untuk dibawa Pak. Iya, satu. Iya. Kalaupun saya rawat tetap saya hargai di sana. Ini, saya lapis per lembar dengan kertas koran dan kertas semacam AWS apa itu buram, kertas buram itu biar untuk menyerap kertasnya, apa menyerap air. Setelah agak kering baru saya lap jamur-jamurnya. Setelah lap jamurnya baru diangin-anginkan. Nggak bisa langsung nggak boleh langsung dijemur. Ini proses sudah berapa bulan atau berapa ini Pak Lulus semenjak menemukan sampai ada 1 tahun persis ini. 1 tahun. 1 tahun persis. Ya, cuma saya belum sempat ke sana karena iri-wariwi. Iya. Ya. Ini naskah teks Jawa, kelihatannya tulisannya Ki Ronggo Warsito ini. Di dalamnya ini ada Pujangga Agung. iya Ki Ronggo. Kebetulan bersaudara itu kan pujangga Ki Ronggo Warsito itu. Dia ngapain? Ini Tadi musola. oh ini cetakan. Cetakan tapi kategori naskah kuno. Karena lebih. Ya, kenapa disebut naskah kuno? Karena tentang isinya yang kekunoan. Walaupun itu cetakan. Ini rawannya
dibanding dengan yang duluan ini tadi, ini gampang pecah. Iya, lebih gampang kalau ini ya. melihat ini kertasnya ya. Ya seperti peyek, Gampang patah. remek. Iya. Bukan robek tapi patah. Iya, iya. Gitu. Di barat tanah itu kering, kalau di titik langsung roh. Kalau yang daluang tadi tidak masalah. Ini Kuat ya. kelebihannya. Kuat ya. Ya gini Pak. Nah ini juga punya cerita unik yang satu ini. Oke. Yang tak sebelum ini yang pegang. Ini juga kategori daluang ini. Ini daluang. iya. Iya, kalau kertasnya daluang itu Beda. lebih tebal, terus lebih Lebih kayak tebal, lantek lebih ya, Pak? kuat. Mm-mm. Hanya rayap yang bisa melawan. Seratnya. Ya. Iya, seratnya kelihatan. Oke. Nah ini tintanya juga tidak luntur. Iya. Berbeda dengan tinta Eropa atau tinta Cina. Ini 78 tuh maksudnya umurnya 78 Bukan tahun. kode, Oh, kode, kode kode. klasifikasi naskah kuno. Nggih, nggih. Bukan kode urutan ini. Urutan saja. Oh, ngaten. Urutan saja. Iya, iya. Nah, ini juga agak unik memperolehnya dari pedagang dari Solo. Dapat dalam kondisi baik ketika dapat. Lalu ketika dibawa pulang kehujanan Oh, alah. tidak langsung dibongkar. Ketika dibongkar dalam kondisi sudah busuk. Oh. Nah, dengan kondisi seperti itu kemudian Pak Lulut zaman gelem piro pokoknya iki kudu cepet zaman openi. Oh, gitu. Walaupun gelem piro tetap apa itu ya ingat saya 750 atau 900 waktu itu. Ini kondisi utuh. Tahun berapa Pak Lur dapat ini? 3 tahun kemarin kalau nggak salah. Nah, ini mana? Cetak juga nih. Ya ini kertasnya ini gampang pecah sekali ini. Kalau nggak salah ada yang ini tulisan tangan. Iya. Oh ada yang lebih rapi. Bagus loh tulisannya ya. Ini tulisan Jawa. Iya. Iya, tuh loh, Hono Caroko tuh lagi. Ada yang lebih rapi dari ini tapi yang saya lupa. Ya, Allah kok iso ya? Zaman Nah, Nggak ada penggarisnya. nah ini contoh tinta makan Oh iya. kertas. Mengapa? Karena mengandung unsur logam. gitu. Ya. Bukan lubang kan? Iya. Nah. Jadi tulisannya merotoli. Tidak robek tapi lepas seperti ini. Nggih. Ini tinta makan kertas. Seperti itu gambarannya. Ini yang merawatnya kalau nggak salah 3 minggu untuk satu ini aja. Satu buku ini. Iya. Karena itu dikeringkan lembar-lembar juga. Nah, Aduh, saya ya harus sabar banget. iya. Istri nomor 27 ya, Pak. Iya betul. Iya betul. Tentang penmaskah ini Oh tidak. Luarnya sama kayak yang di Taman Arum. Lontar. ini kulit Kulit Tapi ini masih baru. ini bagus tapi. Tapi ya banyak yang parah mas. Namanya ini masih. Saya dapatnya barangan. Nanti untuk merawat seperti ini yang kondisinya kaku, lengkung-lengkung, cukup semir saja. Semir biasa sepatu. Nah, semir sepatu. Dilap gitu apa? Nah, atau dengan kemiri juga bagus. Kemiri. Oh, karena dia mengandung minyak ya. Kemiri dibakar. Nah, Itu tulisannya. Ini tulisan tangan ya, Pak. tulisan tangan. Tangan ini, Mas. Tangan. Jadi orang dulu itu ya. Terus entah. Saya aja nggak bisa. Lah ya orang jenengan kudu bahasa Jawa. Bisa, main serius bisa. Ya, tapi ini kode jenengan bukan apa dari aslinya. 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 Ini loh jarak. Ini kan pupuk kan? Iya, perbait. Ya perbait dalam satu pupuk. Insya Allah ya. Hebat orang dulu tuh. Makanya sekarang ada nggak nulis Latin, pelajaran nulis Latin? Iya. Kalau Masih kelas 1, ada. 2 tuh, kelas 1, 2 ada, tapi tidak Sementara apa? Sering-sering ke saya. Ah. Gitu. Nggih, di Madiun juga banyak naskah-naskah kuno Banyak. itu. Akhirnya nggih terekrut untuk manuskrip juga sama alih aksara juga. Ya bermula ketika saya ngompori ke sana dulu. Oke. Ya.
Nah, strateginya itu yang penting nanti. Nah, untuk mendapatkan naskah itu PR kita Pak. Iya. Makanya tuh strateginya. Pak Lut, saya tertariknya kan dengan segini banyak naskah kuno ini, mestinya jenengan mulainya kan dari mulai tahun berapa untuk mengawali pengumpulan terus pendekatan ke masyarakat sehingga mereka yakin mengakuisisi apakah berbayar atau tidak berbayar kan gitu. Ya. Kalau mengakuisisi ya saya tidak pernah gratisan. Oh gitu. Nggak pernah gratisan, semuanya berbayar. Bahkan dari saudara saya sendiri, keluarga di Nganjuk, saya kasih sangu. Mereka pasang tarif berapa Pak Lulut yang ngasih mereka terima? Kalau kena pedagang ya pasang tarif. Iya. Iya. Yang di masyarakat bukan tarif lagi. Ya bukan tarif. Sebagai kayak ini ya. Bahkan di luar logika harganya. Oh gitu ya. Macam-macam di luar logika. Ini warisan nenek moyang. Iya. Dihargai berapapun nggak boleh. Sering seperti itu. Walaupun faktanya juga banyak yang dikubur. Iya. Kasusnya di Magetan juga gitu. Banyak. Nggak dilepas. 1 tahun 2 tahun kita 1 tahun didatangi 2 tahun ya Mas 2 tahun didatangi mereka bertahan ini merupakan warisan leluhur. Ya. Kita 2 tahun datang lagi sudah rusak sudah. Nah, seperti Akhirnya itu. mereka menyesal Pak Lulut. Kemana? Menyesal untuk apa? Kenapa? Karena tidak ada perawatan dan sebagainya itu tadi. Dibiarkan. Oke, monggo duduk sekarang. Ya. Pak Yoko juga. Oh, Bapak Satu alumni kita. Oh, gitu. Jurusan sejarah yang sini. Bahkan dosennya merekomendasikan Untuk kesini. untuk ke sini. Oh, gitu. Karena selain koleksi sini juga saya ajari bagaimana berburu naskah dan bukan apa itu referensi-referensi internasional secara digital. Oh, gitu. Tampaknya apa itu para mahasiswa malah nggak kenal web-web internasional yang apa itu penting untuk penelitian. Ya. Tadi kembali lagi pertanyaan saya di depan tadi Pak Ya. Lulut. Oke. Awalnya gimana ini Pak Lulut kok bisa sampai? Aduh saya Menggeluti dan hobi. terus saya bayangkan berapa rupiah yang dikeluarkan Pak Tulus untuk Kecintaannya pada naskah. kan mengalahkan istri tadi itu malah Pak Priyoto. Istri nomor 27 nggih, Pak Lur nggih. Ya kalau dari sisi karena hobi itu tadi mengalahkan segalanya. Ya. Terhitung saya memang sejak kecil itu tidur dengan buku. Ya, sejak saya SD tidur Jadi dengan saya buku. suka membaca itu tadi ya. Kemudian di rumah tiap maghrib itu ibu selalu membaca, saya mendengarkan. Nah, di antara yang selalu dibaca itu Serat Ambia. Tahu ya Mbak ya, kisah para nabi. Nah itu yang menginspirasi sehingga saya suka membaca. Nah berikutnya saya koleksi saya sejak paling enggak sejak SD sampai dengan kuliah itu habis dimakan rayap saat itu di rumah Lamongan karena tidak lulus. Loh, sebentar, Lamongan. Iya, Yang asli Lamongan sih enggak? saya Lamongannya mana? Nimbang. Saya juga Lamongan. Aman mana? Ranggi, Jalan Basuki Rahmat. Ranggi kota itu, Iya, kota. Anek Ngimbang kan daerah. daerah hutan. Iya. Tapi untungnya kalau Hmm. di Ngimbang airnya gampang gitu. Kalau Betul. sampai kan mandinya di Telogo. Betul. Kadang airnya dari Ngimbang itu apa bawa truk itu untuk untuk menyuplai air. Iya ya, terus gimana Pak Lulut? Ya. Nah, berikutnya saya ketika melanjutkan lagi ke S1, saya sebelumnya kan diploma D3, kemudian ketika S1 saya berburu buku-buku yang keren waktu itu. Kerennya ya terbitan Eropa, terbitan Amerika untuk referensinya. Ya sampai kredit dengan gaji 600.000 tapi
bukunya kredit seharga 3 juta. Nggak imbang belas. Iya. Nah, terus apalagi ketika S2 tambah mabuk buku mahal-mahal. Tapi juga saya juga berburu digital juga. Paling tidak saat ada free internet dari Pak Menteri MNU, 3 tahun penuh saya unduh buku setiap saat. Untung waktu itu webnya masih free. Nah, ketika ada peraturan internasional buku tidak boleh dibuka bebas, maka harus berbayar. Saya udah untung banyak. Ada Tahun pinten menika? tahun 2008 itu saya mulai mengenal internet 2008 sampai 2012-an kalau tidak salah itu baru tutup peraturan hak cipta itu. Saya sudah punya 1 harddisk penuh. Sekarang harddisknya sudah 6 harddisk. Dan masih tersimpan rapi nggih. Saya backup untuk koleksi-koleksi itu bukan, saya ada di lebih dari 1 harddisk. Karena 1 rusak backupnya ada. Karena virus Gitu. kan bisa juga terus. Bukan virusnya, kalau virus tidak khawatir. Apa itu ya hardware-nya. Hardware-nya. Itu yang karena kalau harddisk, kalau sekarang saya lebih aman dalam bentuk USB kan, kalau dulu kan bentuk piringan. Itu kalau piringannya jamur sudah tidak bisa jalan. Itu caranya saya. Nah, berikutnya mulai teringat kembali untuk mencari buku-buku kuno, buku lama, termasuk yang awal saya cari, tanya ke ibu atau mak, tinggalannya Omah Nganjuk, si Ono enggak. Ya, ibu saya kan aslinya Nganjuk. Kemudian disuruh mencari, saya cari, nggak ada. Saya tanyakan ke Pak Le yang di sana, nggak ada. 10 tahun kemudian baru saat saya kunjung lebaran diberi, lo tiki sih nggak boleh biyen. Baru dikasih. Itu di saudara sendiri. Terus kan naskah tentang banyak hal nggih. Berbagai macam, diantaranya tentang Sataria juga ada. Karena apa itu naskah-naskah dulu itu yang banyak kan tasawuf, yang dominan Sataria untuk naskah-naskah Islam di Jawa, terutama di Jawa. Sampai dengan Jawa Barat itu kelihatannya Sumatera Sataria. Ini yang terkait agama nggih. Keagamaan. Terus yang terkait dengan sastra yang ada di Jawa tidak ditemukan saat itu. mengatakan. Nah, akhirnya ya lama saya mencari, tidak tahu pintunya. Tidak tahu pintunya. Berikutnya terus mencari-nyari. Ketika saya mencari ternyata harga di masyarakat sudah, di pedagang sudah Melambung sangat berubah. tinggi. Ya, yang di masyarakat sudah dibuangi ketika dapat pintu itu. Sudah dibuangi, termasuk di keluarga saya sendiri. Mboten niku napa wonten anu nggih, komunitasipun. Saya enggak ada komunitas. Siapapun saya tanya, siapapun saya sapa. Termasuk ini tadi di sekolah juga gitu, saya ingatkan. Tolong diintip. Ini Pak Luhut lagi ada tamu dari perpustakaan Magetan tentang ini. Tolong diintip di rumahmu, mungkin ada. Saya kira tadi ada yang cerita. Yang satu cerita sudah dibuang. Ya, yang satunya katanya masih ada. Nah, ketika masih ada, tolong difotokan untuk memastikan, nggak usah dibawa. Nah, kalau ada, tolong sebaiknya dirawat di rumahnya. Kalau memang kerepotan merawat, tulis ke Pak Luhut, nanti Pak Luhut harga yang wajar, bukan harga rombengan. Kalau mau titip juga sangat senang. Kalau mau titip Titipnya tegesipun
Bukan Indonesia rawat. bukan milik mereka. Nah, tapi Bantu merawat. Untuk perawatannya. Ya, gitu. Terus ya akhirnya dengan ada media sosial ini lebih mudah mencari, termasuk yang pernah dapat dari Papua padahal naskah Jawa dapat sampai ke sana ya. ya di Pekan Pedagang Papua, kemudian di paling timur sampai Mataram, Lombok, ya paling nggak sepulau Jawa kan. Iya. Ini sebagian besar yang guys, seratan Jawi apa arah Pegon? Jawa, Arab, Cina, kemudian Latin. Nah ini perlu saya tegaskan kaitan dengan naskah kuno, utamanya manuskrip kuno. Kita terjebak dengan cara berpikir yang terbatas. Yang dianggap naskah kuno atau manuskrip kuno itu tulisan Jawa atau Arab saja. Ternyata, Kita. Harusnya kita harus sadar bahwa di Indonesia ini kan ada beragam suku, ada beragam bangsa, agama, orang Eropa, Iya. orang Cina, orang Jepang, tentu ada jejaknya di sini. Nah, ditulis dengan bahasa dan aksaranya mereka. Betul. Pasti itu. Nah, maka kita harus cermat melihat itu. Nah, ini gambaran-gambaran di masyarakat. Iya. Jangan sampai terjebak pada hanya Jawa dan Arab saja. Boleh jadi yang di Madiun atau di Magetan itu penghuninya ada orang Batak. Orang Batak datang ke situ bawa sesuatu tentang tulisan-tulisan. Sangat mungkin. Ya di kain. Kalau di kain itu biasanya kaitan dengan jimat-jimat biasanya. Iya, raja. Raja kalau di kain. Saya tuh pernah Dapat. unik juga karena kita baru 2 tahun ya Mas ya. Pertama itu saya bingung Pak Lulut. Saya diserahi tugas untuk kegiatan naskah kuno. Saya harus melangkah dari mana? Terus saya ke siapa, kan bingung saya. Anggaran yang diberikan itu juga enggak, kalau menurut saya minim iya, enggak tepat sasaran dari penganggaran itu Pak. Akhirnya saya coba kenalan dengan orang pariwisata. Kebetulan dia diperbantukan ya Mas dari Perpusnas. Dia sejarawan ya. Kalau nggak salah dia pernah tahu siapa tuh yang lah dia akhirnya cerita. Dia tuh juga sering berburu Pak. Pak Lulut berburu naskah kuno, tapi karena dia di pariwisata kan hanya sebatas kebudayaan ya, jadi dia hanya menginformasikan saja. Nah waktu itu dilalah mungkin kuasanya awal ditemukanlah dengan kami. Hanya kita jalan sama mereka, saya gandeng juga mereka. Ternyata memang untuk menelusuri naskah kuno itu tidak mudah, tidak apa ya, kita juga harus butuh biaya untuk itulah. Rata-rata memang masyarakat itu apalagi di Kabupaten Magetan itu karena menganggap naskah kuno kebanyakan mereka pegang itu tidak paham, sehingga kadang digeletak nih gitu aja. Nah digeletak nih pun mereka juga tidak tanpa perawatan, tapi mereka juga tidak boleh itu diambil orang karena ini salah satunya mungkin jimat itu ada, kita tidak boleh dibawa karena ini warisan leluhur. Akhirnya itu tadi datang lagi 2 tahun akan datang sudah rusak semua, itu pun masih tetap kayak dikeramatkan gitu loh Pak Lulut. Itu yang sering kita jumpai. Terus kita tuh juga kesulitan bagaimana tidak mengakuisisi toh sebenarnya kita tuh hanya alih media saja. Nah kita coba memberikan pemahaman, ini kita alih mediakan ya, namanya masyarakat itu juga butuh reward atas informasi yang saya dapatkan katanya gitu. Lah mungkin ini sharing juga Pak Lulut, selama ini Pak Lulut sudah apa ya makan garam untuk mendapatkan naskah kuno, saya tahu. Makan garam asin ya. Memakan garam ya asin. Nah gimana kira-kira apa ya mungkin bisa sedikit mungkin yang bisa kami dapatkan untuk strategi mendapatkan naskah kuno. Kita sebenarnya tidak
tujuan utama tidak mengakuisisi, tetapi kita sebenarnya untuk melestarikan, kita alih mediakan itu Pak Bulut. Nah mungkin dengan begini banyaknya itu mungkin punya strategi seperti apa gitu sampai jenengan harus lari. 23 ya Pak? Iya, 2023. Ini sudah kayak gini karena air. Waktu kita mau buka aja nggak bisa Pak. Ini jenis daluang ini. Iya. Ini jenis daluang Itu. bukan kertas. Itu Masih bisa ini dibuka. waktu 2021 pihak kelurahan ya Bu, pihak desanya itu fotokopi. Untungnya masih di Itu fotokopi. desa mana mas? Sayutan. Sayutan. Sayutan Parang itu bu ya. Iya. Ini masih bisa dibuka, Mas. Bisa Pak. Masih bisa. Pakai apa tuh? Cairannya Ya, apa? celup air bisa. Oh gitu. Oh malah diculik Celup air bisa. Tulisan Setelah nggak basah, malah ya. Ya, Tulisan nggak Bisa bakalan enggak? hilang. celup air sekalian. Ini kan kalau ini saya yakin masih bisa karena ini jenis daluang ini, bukan kertas Eropa. Ini masih yakin. Ya semoga enggak luntur. Iya, makanya itu. Itu yang untuk meyakinkan itu kan kita belum bisa. Sebenarnya Itu. setelah rusak itu kayaknya Mas, dari pemiliknya itu juga dia mempertahankan masih utuh. Sekarang rusak ini kayak sudah nggak kepake lah ibaratnya. Biar desanya ya berharap sama kita itu ya kasih alih aksara gitu-gitu Bapak. Nah, itu kan susah juga. Jangan menggunakan kata naskah, manuskrip. Mereka pasti tidak tahu tentang naskah, tentang manuskrip. Istilah-istilah itu mereka tidak paham. Iya. Tapi juga di masyarakat, tiap masyarakat mempunyai keunikan beda-beda. Kalau di Madura jangan sampai menggunakan kitab kuno. Karena kalau kitab kuno bagi masyarakat sana itu yang sakral. Iya, sakral, betul. Ya sakral. Maka disederhanakan bahasa yang paling sederhana, misalnya buku kuno, buku tulisan lawas atau buku lawas. Gak usah dilihat ini yang gimana-gimana, tolong boleh melihat. Jadi naskah kuno, buku kuno mereka semuanya sama buku. Iya, iya. Tapi kalau menggunakan naskah kuno, mereka pasti tidak ngerti. Iya. Apalagi manuskrip. Sopo, orang pendidikan pun tidak tahu. Iya. Ya, kadang-kadang dokter ditanya manuskrip tidak tahu. Banyak. Nah, itu kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat. Iya. Yang paling sederhana. Kemudian di masyarakat tidak bisa dengan cara formal. Cara formal ya malah lari. Iya. Kali ngopi sekat bu ya. Dengan ngopi itu malah lebih Masuk enak. itu Pak. So. Gas Pak. Ya, gunakan pasukan-pasukan seperti ini, yang pasukan belagrahan. Nah, cocok nih oke. Itu gunakan. Iya, 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 iya. Nah, dengan ya caranya gimana? Kalau misalnya orang yang suka ngopi ya diajak ngopi, orang yang suka rokok ya bawakan rokok. Iya, iya. Ahlinya Pak. Ya pengorbanan memang. Ahli hisap nih. Iya pengorbanan. Itu jadi harus pendekatan kultural, Iya, iya. pendekatan bagaimana masyarakat Kebiasaannya. itu yang juga jangan pilih-pilih orang. Kapanpun dimanapun ya ngobrol bertanya. Kalau secara formal pasti tidak dapat, banyak ini yang secara formal. Nah itu yang penting dapat dulu. Iya. Setelah dapat kan manfaatkan pasukan-pasukan yang ini yang bisa baca, Iya. manfaatkan Kita yang siap dari pondok untuk menemukannya. ya, atau dari potensi-potensi itu. Tapi ya dihargai ketika Mbak ini jadi relawan, ya gratisan. Iya. Ya sangat. Ya sekolahnya angel, apalagi seni langka. Ya, dihargai. Iya. Bagaimana
Silakan dirancang bersama, sepakatan Nggih, nggih. yang sama-sama enak, sama-sama bahagia. Jangan satu bahagia, satu ngenes. Yang sering terjadi begitu. Iya, betul. Nah, untuk akuisisi misalnya jika diperlukan, saya punya pikiran sisihkan anggaran untuk hura-hura. Apa anggaran hura-hura? Misalnya seminar-seminar tentang bagaimana sosialin naskah. Tak usah repot sosialisasi, Langsung terjun nggih. langsung terjun. Siap. Anggaran sosialisasi untuk Oke, siap. sanggulnya yang ke lapangan. Siapa? Iya, Mas? Pak, ya apa tugasnya? Setuju. Pak Priyoko. Setuju. Setuju banget ya, Pak. Leb daripada untuk sosialisasi, untuk ngopi, kemudian untuk akuisisi. Iya. Sosialisasi ke lembaga pret. Gak ada apa-apa. Iya, sama. Ngoten nggih. Ya seperti itu strateginya. Kalau Jangan apa, menemukan naskah yang rusak, misalnya tidak terbaca, ngoten kudu sepundi? Apakah kita mengira-ngira oh, ini kata ini yang menyambungkan kalimat? Saya rasa saya ngerti bahasanya iso ditebak ini ke arah mana. Biasanya ya kan meskipun ada bagian huruf yang Bisa diopeni. Ya, ini kondisi kuaran bisa tumpuk ini. Jangan Pak Lurut niku nang sewu nggih. Ya, Istilahnya ngopi. ya. Lajeng intine belakraan niku wau. Iya. Kalau yakin ibu niku ibu yang luar biasa. Iya. Amargi wekdale nak tetep kawan kalih Iya. napa hobine panjenengan. Senaosa istilah niku istri itu nomor 27 tapi tetap yang menjadi pendorong kan tetap ibu dan juga anak-anak. Niku pripun saran-saran datang para mak-mak ngene pripun niku. Kapan kita keluar? Jangan. Untuk saya terutama mengumpulkan ini awalnya istri kan gawe opo ngumpulno sampah. Gawe opo ngumpulno gembreng-gembreng. Nggih. Nggih. Nah, seperti itu. Dan terus terang saya curang pada istri ketika belanja buku. Tidak pernah ceritanya berapa. Nah cerita jelasnya ya kamu. Walaupun dia tahu ini gajinya bojoku mestinya sak mene padha karo aku, sak wulan mestinya piro tahu. Tapi kok gak tahu dibelanjani belas. Tapi nggih anu nggih, tetep mandel mawon nggih. Sabar cerita. Oh sabar. Tapi belakangan ya mungkin semoga ini bagian tulus ketika banyak mahasiswa ke sini, banyak dosen ke sini, banyak pemerhati ke sini akhirnya memahami, menerima. Dan mendukung. Mendukung belum tentu. Mendukung belum tentu. Tapi ya menerima. Ya seperti itu. Akhirnya bahwa ada manfaatnya. Iya. Berbagi dengan orang lain nggih. Berbagi atau merugi? Berbeda tipis. Karena pasti seperti ini ya rugi dari sisi uang. Aku dhisik ketokno sakmene, sekarang aku sudah banyak kumpulkan. Kalau hanya sekedar melihat saja, kan dengan tidak mengkomersialkan gitu loh. Lah itu kan jiwa yang itu susah. Ruginya double nih. Iya. Rugi untuk belanja, Iya. rugi menyediakan waktu, Iya. rugi menyediakan Nah, itu minuman. maksud saya itu. Kadang makan tidur di sini. Kurang apa? Lagi, makanya itu berarti kan jiwa jenengan itu Luar memang biasa. Itu yang Iya, saya jiwa maksudnya luar sekali biasa. dengan Jiwa gendeng ini. Nah. Ini gak salah dia gendeng. Nggih. Niku nek mboten gendeng. Niku terang saged mlampah. Gendeng edan niku kan tunggale nggih. Koclok. Iya Pak. Mereka itu kan bukan dari Agus, cuma sering kita gandeng komunitas. Ya syukur karena ada kan Iya. potensi-potensi yang ada. Syukur kalau ada yang peduli diajak bareng-bareng. Sudah punya senjata, tinggal bagaimana memanfaatkan senjatanya. Nah nanti ketika misalnya kita ke sana, ayo kita sharing Iya. bagaimana memperoleh. Kalau memperoleh kan sudah ini. Lalu lebih lanjut
bagaimana pemanfaat ke depan, pemanfaatannya. Nah, saya karena kan Isa ya jangan hanya naskah. Ketika ibu naskah jangan berpikir naskah saja. Iya. Ketika ke lapangan, ya apapun yang diperoleh didata. Kalau perlu boleh diangkut ya diangkut. Nanti itu jobnya arsip ya saya dengan arsip. Begitu pula dengan kawan arsip ketika ke lapangan, apapun didata, apapun kalau mau diangkut kerjasama. Iya. Jangan jalan sendiri-sendiri. Nah, Rugi waktu, rugi tenaga. iya betul. Pak Kades. Argus Magetan. Oh, Argus. Ya, Terima kasih. Magetan. Ini tadi beliau. Nah, kita ditugasi untuk soal datang. Ini saya kehormatan sekali bisa ketemu Pak Lulu dengan koleksi-koleksinya ini. Kalau ini bukan perpustakaan deh, ini Iya, makanya dan guru. makanya saya begitu hebatnya dengan mengumpulkan seperti kejenengan karena sudah tahu. Ya kalau naskah saya pegang atau buku saya pegang itu nggak boleh keluar. Iya, Nggak boleh maksudnya dipinjam nggak boleh. Jangankan dipinjam dibeli aja nggak boleh. Ya ini sudah ini masuk rumahnya, masuk penjara kalau sini. Apa Pak suka-sukanya namanya mengoleksi mencari naskah kuno, mungkin dari naskah-naskah yang sudah jenengan punyai mungkin ada berpengaruh karena gini saya pernah gini Pak waktu kita datang ke masyarakat jadi naskah itu kayak dianggap keramat. Nah pada saat megang pun itu ada sebagian yang takut megang itu loh Pak. Nah mungkin jenengan yang sudah melalang buana apakah hal-hal seperti itu dimungkinkan Pak untuk ya namanya buku kita kan tidak tahu isinya ya Pak, artinya juga tidak tahu. Banyak dikeramatkan karena tidak tahu. Nek ora ngaji kuwi nenten sastra Jawa pesisiran. Niku hurufe Jawi. Kadang pegon. Lajeng ditulis. Oh jenengan saking Unesa. Rumen ikip Surabaya. Saking sakniki Indonesia. Lah niku ulino ditulis. Kadang aksara niku napa mami nggih teng mriki niku ketoke ro tapi teng mriku niku bentuk niku benten. Jenengan tahun pinten? Kula lulus 89. Tahun 3. Waktu 88 lulus 93. Nggih, sepantaran ya jadi. Kula masuk 86, lulus 90, diploma tapi 4 tahun. Itu zamannya Pak Suripan Sati Utomo. Kok gini Bu, kajur nggih lagi Nggih. Suripan. Saya punya bukunya satu, nggak tahu tak taruh mana itu. Dapat dari online. Terus Bu yang Pondok Belimbing Indah, cantik. Susanti apa siapa? Wahyu ya. Orangnya kecil, putih. Bu Warni. Ya. Terus kan ingkang sastra kan nggih Bu Warni niku. Nggih. Kali Bu Wahyu. Oke. Sri Wahyu Kalau Bu Wahyu saya belum kenal. Kalau Bu Warni anaknya sering saya omong karena saya jadi Pak Bon di TK saat itu di Pondok Belimbing. Muridnya anaknya di sekolah di tempat saya tidur. Lah rupen saking Unesa. Ikip Surabaya. Wau virose ngoten. Seni rupa. Sak fakultas. Berarti ini nggih sak fakultas sok-sok ngopi teng ngadhape wit napa nih? Kok ngrasakno ngopi, Pak? Gembangane gak jelas kok ngopi. Teng Trebes ini ngadhape. Ya nggih, kanca-kanca ngopi nggih. Kula paling lewat tok. Paling nyawang. Nyawang jurusan tari tapi kula mboten tertarik tari. Kula riyen sok-sok nggih ningali sing nari niki. Tapi kula nari kula nggih bener remen. Ningali sing nari. Ningali nggih kula mboten remen nggih. Sami. Ditaksir Irianti adik kelas ning mboten purun. Wayu.
Terus Rini, kan jenengan mungkin Rini. Ayu. Rini Murwati. Omahe daerah Madiun inget kula. Ayu putih. Rini Murwati. Mungkin. Rada lemu awake. Nama-nama. Rini Murwati ini lho. Anaknya, menurut salah anaknya camat kan pokoknya anak pejabat. Terus yang saya angkatan, terus yang cocok tenatit bahasa Jawa, ini cerita masa lalu. Yang di situ agamanya Kristen, saya Muslim. Secara pribadi sangat bagus. Piantunipun nggih. Nggih. Nggih asli nggih. Naksir mawon kula tapi nek secara pengen serius ya mboten wantun, nggih mangane gak jelas. Mangane ngombe banyu. Rumen pasir. Mboten kos turutan sekolah niku wau. Barak-barak niku. Mboten Pondok Candrang niku kalih dadi Pak Bon kula. Niku terakhir sadurunge Mbambung mboten jelas. Sadurunge. Termasuk Sakiran mungkin jenengan tepang. Menwa. Batas akhirnya kolonel laut saking seni rupa. Ini cita-cita kula kan sakjane sastra Jawa. Pilihan pertama sastra Jawa, mboten keterima. Terima seni rupa. Bisa didik. Akhirnya kula tinggal belas. Terus sakniki nyepeng mboten SMA. Nggih seni. Guru seni. Seni asli nggih. Nggih. Sosok niku senewen niku. Nek kula paling senewen malah. Senewen. Perjalanan SMA 3 itu Balai Kota. oh iya itu sama SMA 3 sama 1, 4. Ini dipun ramat napa nggih? Pernah dipun kados jaman kula kuliah riyen dipun napa isine ditulis ulang isine napa pripun? Dereng wonten. itu ahli aksara Nek niku malah kula ngopi saking Keraton Solo. Pun ngomong alih media, ora ngerti. Ya napa nang pas. Ya dipoto. Fotokopi. Selfie nih. Lho fotokopi kan di bawah dipoto di tempatnya. Di selfie no, apa perlu istilah niku. Ya dipoto ngono. foto ya. Gak digawa-gawa yang kene ae, dipoto yang kene ae. Jadi kameranya harus bagus. Ya, Ya fotonya akhirnya scan itu. nggih. Yang penting bisa. Nek oleh dipinjam kalau boleh. Atau orangnya disuruh diajak bareng-bareng. Carane supaya percaya. Kadang nek digawa kan kata mafia. Iya. Banyak yang pedagang mafia niku bahasane mau dibawa ke Keraton Solo. sana gitu Tibae didol murak-marik. Iya. Termasuk bukan artinya kitab atau naskah itu bahasanya diserahkan ke Keraton Solo. Ternyata dijual. Termasuk keris-keris indikasinya ke situ. Ini mau dibawa ke keraton, seneng. Ternyata diakali. karena memang salah satunya pernah kejadian Pemda itu pinjam bawa sampai anak cucu belum dikembalikan. Nah, setelah itu kayaknya dia tadi bilang kalau bisa jangan pakai formal. Ya kepercayaannya masyarakat Nah, hilang. kan gitu Bapak. Terus Iya. salah satu lagi itu gini. Kalau bisa itu manuskrip itu bukan di scan, tapi difoto aja. Ya jangan di-scan, Iya, rusak. rusak. Jadi cuma foto aja gitu. Gawe napa niku pengkolesi keris gadah naskah kuno nggih. Ya, Mereka naruh tuh asal aja loh Pak itu. ya segera dibantu diingatkan. Ada berapa naskah yang diingat? Kalau ini aja kan ya percuma kalau akhirnya
Kalau saya enggak punya rak kan ya percuma. di rumah anaknya kiai harusnya larinya di situ ya. Harusnya. Itu disadarkan ke sana, jangan ditaruh di masjid tapi ditaruh di tempat yang khusus. Nanti orang musil kan bisa saja dibawa. Gak maju loh mbak. Duit. Gak maju. Nggak sampan ya, apa ya ngatasi. Tak mbawi mawar lho. Ya Pak Dini ya. Ini sih kan sering damel kopi. Nek kopi iso nek damel kopi. Mboten. Teng mriki mboten koper ya damelan kopi. Kula Malang. Nek wis Mas Rahmat Jombang. Nggih. Nggih. Nek kula hobine kan nyimpen buku kuno. Nggih. Hobine. Itu laku ke Solo punya saya itu. Lah nggih nika derek Magetan kan nembe sadar nika. Nggih. Nembe tangi tilem nika. Dadi sakire nembe enget. Krip-krip. Si kriyip-kriyip. Ah, aku ya gelem nuku nek duwe neh. Tapi anu kerjaan Arab bekon itu. Ya nggih niku sae. Nggih. Dilontar tapi. Oh nggih, monggo suwae sanget. Nah, ketemu to. Wah niku nggih kanca. Nggih. Kolek lho niku iki jane iki. Nggih. Bilih diparengaken mangkin ditumbas kalian perpustakaan Magetan. Nek mboten pareng ditumbas perpustakaan Magetan nggih tumbas kalian kula ki mbak. Masuk nih. Masuk niku. Nggih nek sing nugas Bu Yanti itu biasanya nggih pon nggih pon. Rusak nggih. Oh, ora to ya. Nggih. Tapi kan untungnya tak jenengan tasih wonten kebanggaan teng ngriku. Lah. Ngaten. Sing nunggas itu yang kabupaten terus domisili ten Magetan. Wonten pinten sing lontaripun? Lontare cukup kalau besarnya kadang-kadang ada itu plus apa teh. Nggih. Menawi ngoten kula inden setunggal intune perpustakaan. Nggih. Kalian apa itu surat yang di logam kuningan gitu, Pak. Oh, surat di logam kuningan. Nggih. Nek niku perpustakaan mboten tertarik niku namung dipoto mawon menika. Wah, itu. Nggih. Ya, Soalnya kan niku sanes wilayah perpustakaan, wilayah budaya. Menika. Nggih. Nek nggih Pak, Yundawo niku jenengan openi niku. Mungkin nek keluwen bingung niku. nggih. Wis Pun diopeni, pun kula siapaken toyo keran niku wau. Lah iki nganggo Pak Lulut lho wektune. Nggih. Profil jenengan sing damel putune menika nggih. Tasih kula simpen lho nomor panjenengan. Nggih. Nggih niku jepune putu kula. Nggih, insyaallah kula enggal sowan dhateng panjenengan. Kula kan janji sampun dangu. Ya, itu. Nggih. Nggih nika kula wasulaken ten kanca jenengan Bu Yanti. Nggih. Maturin jenengan terus bangun tidur. Kriuk-kriuk jare Pak Priyogo. Memang kita akui iya. Kita baru 2 tahun mengenal. Edaran ke masyarakat. Oh iya. Terutama rumah-rumah tua, rumah-rumah bangunan Belanda. Kalau ada buku-buku lama, gak terawat, kami siap untuk merawat bahasanya. Ya, jangan mengakuisisi, gak ngerti. Iya. Siap merawat Iya. dengan hal-hal lainnya monggo dibicarakan. Itu banyak cara. Baik cara formal dengan surat edaran. Tapi lebih baik kalau itu jangan cukup hanya perpustakaan. Tanda tangannya, tapi juga misalnya
mengetahui bupati, edaran mengetahui bupati. Edarannya jelas Pak Bupati, Sekda, sekda minimal. Ya itu biar lebih kuat. Iya, rencana saya gitu Pak Lulut. Jadi selama ini kita sudah upaya mulai 2023 ya Mas. 2023 itu kok nggak ada hasil. Nah itu kita coba lagi menggali kira-kira gimana ya untuk bisa menarik masyarakat untuk menginformasikan saja. Jadi kan kita memang tidak mengakuisisi tetapi menginformasikan, itu tadi mungkin di foto kalau mereka keberatan untuk diakuisisi paling enggak di foto atau mungkin di scan yang sama kita scan Pak di Taman Arum itu. Tapi sebenarnya kayak di dengan kamera itu enak kok Bu. Oh iya, kita juga lengkap sebenarnya alat-alat foto itu banyak sekali karena memang kita juga mengampu urusan kearsipan dan itu biasanya kita pergunakan kamera-kamera itu untuk melakukan dokumentasi. Ya, terima kasih Pak Lulut sudah menerima kami dan mohon maaf merepotkan waktu, pikiran, sudah sharing ke kami. Mudah-mudahan mungkin kami bangun tidur ini bisa cepat berdiri dan berlari. Ya. Nanti diadakan sharing kapan dengan komunitas-komunitas di sana. Iya, nanti. Termasuk menggali narasi-narasi cerita rakyat di masyarakat. Iya. Nih, konsep saya menggali apa itu berbagai sumber di masyarakat, kemudian dikemas Menawi cerita rakyat itu sampunan dipun dokumentasikaken. Bukan Kalian dinas PMD. PMD itu kan apa? Pemberdayaan masyarakat. Bukan dibilangin Enggak apa-apa ya bagus tuh. Nih pun ngeten. Dari desa menuju salah satu orang ada gerilya mencari narasumber. Niku kirang langkung sampun wonten 125 desa. Sip tuh. 200 pinten niku. Nah, itu baru cerita, belum lain-lainnya. Nggih. Belum lain-lainnya. Nah, setelah didokumentasikan dari ini, kemudian tindak lanjutnya apa? Apakah sudah memberikan kesejahteraan bagi orang yang melakukan atau masyarakatnya? Sedaya kota istilahnya pun relawan. Nah, itu yang perlu ditumbuhkan kembali agar mereka juga menikmati jerih payahnya, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Termasuk jerih payah niku saged kepanggih panjenengan niku pun alhamdulillah. Ya bukan. Nah, bukan kaitannya dengan masyarakat yang gerilya mendokumentasikan, menulis atau lainnya. Kalau hanya sekedar dibukukan saja tanpa ada tindak lanjut kan eman-eman habis. Tadi nilai ekonomis jangka panjang tidak ada. Memangnya cara diganti memangnya kamu kali. Nah, jangka panjang. Monggo nanti makin sharing, direncanakan, dijadwalkan. Satu kali aja saya rasa cukup ngobrol dengan komunitas-komunitas. Dengan menghasilkan banyak menghasilkan produk dari kegiatan itu. Dan ragamnya kan sangat banyak. Baik cerita desa, kemudian dongeng-dongeng ataupun bentuk lainnya. Dari produk itu nanti ekonominya diperoleh dari aktivitas itu sendiri, tidak perlu semuanya dibiayai. Ini konsep saya ke sana. Mereka bisa hidup dari situ dan bahkan yang mengelola ikut menikmati. Ya apa carane monggo dirumuskan nanti. Kan Bapak, saya kan biasa tuh kalau mau lomba bertutur itu pasti saya cari narasumber. Tapi itu saya sendiri tuh sebenarnya kadang-kadang nggak yakin ini benar nggak apa enggaknya. Benar itu untuk lah. Tidak ada istilah benar tidak benar. Yang penting dia bisa. Mungkin begini, cerita sama.
Orang yang menuturkan beda. Pasti ada kesamaan, ada perbedaan. Nah itu kalau nanti kan bisa jadi berbagai sumber. Bisa menghasilkan keragaman. Nah nanti misalnya ada tingkat lebih lanjut jadi bahan analisa, kajian. Itu yang sifatnya formal-formal, yang lainnya kan bisa banyak hal nantinya. Yang penting menyatukan hati. Menyatukan hati. Ngopi tapi gak ngopi. Monggo lho Pak Lulut, kalau jenengan ke Magetan bisa dikomunikasikan ke kami dengan senang hati. Kalau ada dijadwalkan lebih enak. Ada jadwal. Yang non jadwal merica juga bagus. Lihat bubuk merica. Nah cuma saya ini kan yang ini sayang kayunya kayu limbah, jadi ada serangganya, pengen saya ganti. Yalah. Wong nanti 12. Mungkin kalau disukani fotonya sedaya nggih. Hari ini sangat luar biasa sekali sudah bertemu dengan beliau Pak Lulut yang sudah banyak sekali memberikan ilmunya tentang bagaimana cara merawat suka duka beliau, nguri-uri naskah-naskah kuno atau buku-buku kuno. Sekian, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Hayo kita gelurakan hujan buku di bumi Magetan ini dengan prasasti yang tertanam di sanubari, mencipta buku budayakan gemar membaca, berbekalkan satu buku dari aku, satu buku dari kamu, tercipta